Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, kita selamat datang kembali lagi di podcast Tuper. Studi Studi Perdamaian. Perdamaian dan Resolusi Konflik. Ini bersama saya Muhammad Subhan Setowara. Saya Muhammad Fazril Azmi. Kita adalah dosen Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, kali ini kita bahas apa? Kekerasan. Kekerasan. Tema Varian hari ini kekerasan, ya. kita akan membahas kekerasan. Tipologi kekerasan. Akan ada banyak pembahasannya yang akan kami sampaikan hari ini mengenai kekerasan. Mulai dari apa itu kekerasan? Apa itu kekerasan? Faktor penyebabnya. Faktor-faktor penyebab kekerasan. Motif-motifnya. Ada juga cerita tentang motif kekerasan. Bentuknya. Dan bentuk kekerasan. Yang terakhir adalah dampaknya itu apa? Dan dampak kekerasan. Nah, jadi itu yang kita bahas di podcast kali ini. Dalam video kali ini. Oke teman-teman, sebagai prolog ya, menyambung video pembelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Dalam materi sebelumnya saya sudah mention dua nama kekerasan atau dua konsep kekerasan yang saya ceritakan ketika menjelaskan mengenai konsep perdamaian. Ya. Dalam video yang sebelumnya saya sudah mention ada dua model kekerasan, ada direct violence dan structural violence, ada kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Nah, hari ini sesuai janji saya pada video sebelumnya, bersama Mas Subhan saya akan membahas lebih dalam mengenai kekerasan. Ya. Begitu Mas Subhan ya? Betul. Mas Subhannya ahli kekerasan ini. Iya, sering melakukan kekerasan ya. Bukan, bercanda ya. Bercanda. Oke. Jadi langsung saja kita masuk pada materinya Mas Subhan ya. Kita akan memulainya dengan apa itu kekerasan? Apa itu kekerasan? Apa sebetulnya kekerasan? Berasal dari bahasa mana kekerasan itu? Kekerasan itu dari bahasa Jepang, Latin. Oh, kira-kira violence ini, violence bahasa Inggris ya. Dari Latin mungkin. Latin kayaknya. Dari kata vis. Dari kata vis dan vis yang artinya apa tuh? Vis yang artinya adalah kekuatan. Vis artinya daya atau kekuatan. Latus adalah membawa. Jadi sesuatu yang membawa kekuatan gitu. Jadi violence itu berasal dari dua suku kata ya. Vis dan latus. Vis dan latus ya. Yang artinya bahasa Latin yang artinya membawa. Vis itu artinya daya atau kekuatan, latus itu membawa. Artinya membawa daya atau kekuatan. Ya, jadi memang sesuatu yang bisa membawa kekuatan dan itu bisa berpengaruh ya, baik secara individu maupun secara sosial gitu. Oke. Nah, dalam video minggu lalu teman-teman kan sudah punya bayangan nih bahwa kekerasan itu ada dua sifatnya ya. Ada kekerasan fisik ya, langsung ya, yang kemudian menyebabkan luka, cedera, injuries psikologis dan lain-lain atau psikis ya. Dan kemudian ada kekerasan struktural ya, kekerasan yang kemudian tersembunyi dalam struktur sosial masyarakat dan tidak berbentuk kekerasan fisik ya. Nah, hari ini kita akan mendalami lagi itu. Ya, betul. Oke. Definisinya tadi kekerasan berawal dari kata dalam bahasa Latin. Ya, betul. Yang artinya vis dan lotus. Membawa kekuatan. Oke. Sekarang kita ngomong tentang penyebab terjadinya kekerasan. Ya, betul. Faktor atau penyebab terjadinya kekerasan. Itu jadi ada banyak banget faktor yang menyebabkan kekerasan. Kita bisa lihat di situ ada faktor individu. Ada faktor individu. Kemudian ada faktor individu ya berarti gara-gara hal personal misalnya. Contohnya apa? Misalnya ada aspek-aspek psikologis misalnya, ada trauma. Atau alkoholik ya, pengalaman alkoholik ya. Oke. Terus dan sebagainya gitu ya. Hal-hal yang sifatnya pribadi gitu. Yang mempengaruhi hidup seseorang secara pribadi. Oke. Yang kedua adalah faktor relationship. Faktor relationship. Tadi ada faktor individu, kemudian penyebab terjadinya kekerasan, ada faktor relationship. Hubungan. Relationship sini yang dimaksud adalah hubungan keluarga atau pasangan. Oke. Ya, jadi misalnya orang yang misalnya mengalami broken home, ya kan, dan sebagainya gitu, atau konflik dalam rumah tangga gitu ya, KDRT dan sebagainya gitu. Itu juga termasuk gara-gara relasi. Mereka itu terjadi kekerasan, sedangkan mereka tuh dalam sebuah relasi. Dalam hubungan kekeluargaan, baik suami istri, orang tua dan anak, dan seterusnya. Itu relationship. Kemudian yang ketiga ada community. Komunitas itu berarti apa? Misalnya tetangga gitu ya. Kemudian budaya, organisasi. Organisasi.
orang-orang sekitar gitu. Nah, misalnya bentuknya seperti apa, kriminal dan sebagainya gitu. Oke. Nah, lebih luas lagi ada sosiatal. Ya, masyarakat secara luas gitu. Jadi bisa jadi masyarakat secara luas ini karena misalnya faktor tekanan sosial misalnya, ya kan? Oke. Atau faktor perubahan sosial yang begitu cepat, perubahan kultur dan sebagainya, ya. Dan selanjutnya ada interaksi yang kompleks. Ada complex interaction ya? Ya, interaksi yang kompleks ini terjadi misalnya pada hal-hal tertentu. Misalnya seperti apa? Contoh ada perang. Perang itu kan kompleks itu kan. Kemudian apa lagi? Bencana alam. Nah, itu kompleks kan. Itu terjadi yang di luar itu bukan hanya masalah masyarakat atau komunitas, tapi itu sesuatu yang uraiannya sangat kompleks. Oke. Gitu. Berarti sampai di sini kita bisa memahami nih ya, bahwa penyebab terjadinya kekerasan itu ada 5 level. Iya, sangat beragam. Leveling ya. Iya, betul sekali. Pertama dari level individu begitu ya, tingkatan ya istilahnya. Ada individu, trauma-trauma psikologis yang disebabkan oleh faktor individu. Ya, alkoholik dan sebagainya gitu. Kemudian dilanjutkan lagi setelah individu ada relationship relasi ya mungkin lebih hubungan dengan orang lain ya. Betul, gitu. Hubungan orang lain. Kemudian setelah itu naik lagi levelnya ada family ya. Atau komunitas. Relationship itu termasuk family. Oh, relationship itu termasuk family ya, hubungan dalam keluarga. Itu maksudnya adalah kalau di barat itu kan nyebutnya partner. Oke, partner pasangan gitu kan. Couple ya. Kemudian sanak family dan sebagainya gitu. Itu masuk dalam relationship tadi. Ya. Oke, jadi ada individual factor, ada relationship ya. Betul. Kemudian lebih luas lagi ada komunitas. Biasanya ada tetangga sekitar, orang-orang sekitar. Kemudian ada juga misalnya kayak organisasi dan sebagainya. Terus ada sosietal, ada masyarakat level yang lebih luas lagi. Ini biasanya karena perubahan sosial yang begitu cepat, karena misalnya ada migrasi atau dan sebagainya gitu yang bisa menyebabkan adanya gesekan kekerasan seperti itu. Dan terakhir ada complex interaction ini. Betul, sosietal itu kan juga misalnya perbedaan ras, suku dan sebagainya itu juga punya pengaruh di situ kan. Itu societal itu. Societal tadi. Ya, yang terakhir complex interaction. Nah, itu yang lebih besar lagi. Interaksi yang lebih luas lagi. Yang kompleks. Yang lebih kompleks lagi. Perang itu kan interaksi yang kompleks, itu nggak terjadi dalam situasi normal gitu. Bencana juga nggak terjadi dalam situasi normal. Ya kan? Dia terjadi dalam situasi tertentu gitu. Jadi secara sederhana bisa disimpulkan nih Mas Subhan ya, bahwa penyebab terjadinya kekerasan ini bisa hadir dalam level mana saja ya. Betul, sangat beragam. Bisa hadir dalam level individu ya, ada relationship, keluarga dan lain-lain, partner tadi, pasangan, kemudian ada dalam komunitas, masyarakat dalam skala kecil ini ya, inner circle ya mungkin ya. Terus ada masyarakat, sosietal, dan kemudian interaksi yang lebih luas dan kompleks lagi. Itu tadi teman-teman terkait dengan penyebab ya, terjadinya kekerasan begitu. Kita lanjut ke motif. Kita sekarang masuk ke motif terjadinya kekerasan. Motif ini kira-kira apa yang bikin orang itu melakukan kekerasan? Kebutuhan apa? Dorongan apa yang kira-kira apa nih penyebabnya? Iya, kenapa kok mereka melakukan kekerasan? Kenapa mereka melakukan tindak kekerasan? Tindak kekerasan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah faktor survival. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Ya. Orang ini nggak bisa melangsungkan hidup, dan untuk bisa menjaga kelangsungan hidup dia terpaksa melakukan kekerasan. Itu yang pertama. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup, survival. Kalau dia melakukan kekerasan, dia nggak bisa hidup. Nah, gitu. Makanya dia melakukan kekerasan. Ada satu pertama itu. Yang kedua, kebutuhan kesejahteraan. Nah, ini lebih tinggi lagi sebetulnya. Welfare nih. Kebutuhan untuk kesejahteraan. Dia sebetulnya bisa hidup. Dia tetap bisa hidup. Dia bisa survive. Tapi dia merasa bahwa dia butuh lebih sejahtera. Dan cara untuk dia sejahtera, dia melakukan kekerasan. Bisa saja dia melakukan kekerasan. Motifnya. Yang ketiga, level yang lebih tinggi lagi karena faktor identitas. Faktor identitas nih kemudian. Jati diri. Ya, kebutuhan untuk identitas sosial. Jati diri. Ya.
Dan juga biasanya ini juga pengaruh kepada bahwa seseorang bisa terlihat powerful dengan melakukan kekerasan dan sebagainya. Hal-hal yang untuk menunjukkan identitas diri ini ya, jati diri. Iya, jadi nggak cuma masalah karena orang untuk survive atau untuk sejahtera aja gitu, tapi juga karena faktor kebutuhan untuk membangun identitas ya, jati diri. Betul. Gitu. Makanya kalau kekerasan terjadi itu banyak sekali faktornya gitu. Terus yang terakhir adalah kebutuhan untuk kebebasan. Orang tuh pengen bebas. Kebutuhan untuk kebebasan ini. Yang keempat ini, yang terakhir. Kebebasan itu sangat beragam sekali. Kebebasan yang dalam konteks mungkin secara personal adalah orang pengen bebas dari kekangan. Gitu. Bahkan termasuk misalnya kebebasan secara finansial misalnya. Maka dia melakukan kekerasan supaya dia bisa bebas dari segala sesuatu. Jadi ada 4 tadi Mas ya. 4 tadi faktor itu. Kita review, ada pertama untuk kebutuhan kelangsungan hidup atau survive ya. Yang kedua untuk kebutuhan kesejahteraan teman-teman semua. Nah, kemudian jati diri, identity. Ketiga adalah kebutuhan untuk membangun identitas atau jati diri. Dan yang keempat adalah kebutuhan untuk kebebasan. Freedom, ya. Jadi itu tadi motif ya yang memungkinkan kemudian kita melakukan kekerasan. Tindak kekerasan. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Tipologi. Bentuk atau tipologi kekerasan. Bentuk kekerasan ya. Bentuknya agak banyak nih. Agak banyak. Kita bisa lihat bentuknya agak cukup banyak ini. Cukup banyak bentuknya. Yang pertama ini ada kekerasan sengaja dan nggak sengaja. Nah, sengaja dan tidak sengaja. Ada kekerasan yang sengaja, disengaja, dan tidak disengaja. Tapi saya kira ini jelas ya, jelas banget ini. Sengaja berarti memang ada rencana. Ada rencana. Niat jahat dia. Ada niat memang di balik itu gitu. Ya kan? Ada niat ya. Betul. Kalau yang dan dia sadar melakukan itu. Dengan kesadaran. Kalau nggak sengaja berarti ya bisa jadi dia nggak sadar melakukan itu. Dia melakukan kekerasan tapi nggak sadar melakukan itu. Ini yang tidak sengaja ini ya. Gitu. Jadi dia tidak sadar, tidak direncanakan begitu, dan dia mungkin orang tidak paham bahwa dia sedang yang melakukan kekerasan, tapi dia nggak sadar loh dia melakukan kekerasan. Sama seperti orang yang kalau misalnya orang marah, ada kan orang yang marah tapi dia nggak sadar kalau dia marah. Kayak gitu. Ada orang yang sadar. Nah ini ada yang sengaja sama nggak sengaja. Ada memang kekerasan niat, gitu. Yang disengaja, diniatkan, direncanakan. Ada yang nggak sengaja. Ada kekerasan yang tidak disengaja, yang cenderung memang artinya tidak dipahami bahwa dia atau sang pelaku kekerasan ini sedang melakukan kekerasan. Betul sekali. Kemudian ada kekerasan laten dan manifest. Ada kekerasan laten dan manifest berikutnya. Nampak. Manifest itu yang tampak ya. Kelihatan. Kekerasan nampak yang kelihatan, terlihat. Yang kedua adalah yang tersembunyi. Kekerasan yang tersembunyi. Ya betul. Kekerasan yang manifest. Ya udah kelihatan lah ya. Orang melakukan kekerasan ya langsung gitu aja gitu. Kekerasan manifest ya. Laten tuh kayak tersembunyi gitu. Laten itu tidak nampak gitu tidak nampak gitu. Mungkin kalau dalam konteks perang seperti perang dingin ya. Seperti kalau orang emosian sama orang kan, kalau misalnya saya emosi sama sampean, kalau manifest saya pukul atau saya langsung marah. Itu nampak nih ya. Kalau nggak nampak itu kayak dendam gitu. Atau misalnya kurang ajar nih orang gitu kan. Kekerasan struktural ini misalnya bisa menekan, menghadirkan tekanan psikologis, tekanan ya kan, nggak nampak gitu kan kayak lewat struktur sosial gitu ya, laten. Dan dia berbahaya. Dia bisa jadi misalnya konflik laten itu adalah konflik yang mereka sama-sama, misalnya ada dua ras, mereka sama-sama dendam nih. Mereka tuh sama-sama emosi itu kalau mencuat bisa bahaya. Bisa jadi kekerasan fisik. Jadi kekerasan yang nampak gitu ya. Ya, misalnya konflik antara minoritas mayoritas yang itu mereka saling dendam nih, diam-diam. Itu laten namanya. Dalam struktur sosial masyarakat itu begitu bisa ya. Memicu. Kemudian ada kekerasan langsung dan tidak langsung atau personal dan struktural. Di sini penjelasan strukturalnya rupanya. Ya, yang tadi dibahas tadi kan. Tadi kemarin kan menjelaskannya ada direct dan struktural. Atau sebetulnya kata lainnya adalah langsung dan tidak langsung. Itu personal atau struktural. Gitu ya. Kalau personal kan berarti langsung ya. Secara fisik, secara psikis, direct ya, langsung dilakukan. Langsung sifatnya. Secara personal langsung dilakukan. Kalau yang struktural ini? Struktural itu ya karena faktor kebijakan misalnya kan, faktor legitimasi. Dia gara-gara punya legitimasi, dia melakukan satu kebijakan yang itu merusak sistem sosial. Ada penindasan dalam sistem sosial itu. Di situ. Ada penindasan itu struktural. Yang kemudian menyebabkan penderitaan, kemiskinan, begitu ya. Itu kan karena faktor struktur kan dia. Ini kekuasaan dan sebagainya.
Berarti yang terakhir ini tadi personal dan struktural ya. Betul. Yang direct, yang langsung secara personal gitu. Sama ya. indirect yang tidak langsung. Yang lewat Struktural itu kan struktural. tidak langsung. Tersembunyi lewat struktur Betul. ya. Karena kekuasaan, kebijakan dan sebagainya. Nah, di sini berarti kita sudah nemu 3 pasangan. 3 pasangan. Sengaja nggak sengaja. Sengaja nggak sengaja. Tampak tidak tampak. Tampak tidak tampak. Langsung tidak langsung. Langsung dan tidak langsung. Terus selanjutnya ada fisik dan psikologis. Fisik dan kalau ini jelas. Psikologis. Ini kalau ini jelas ya. Fisik itu kan jelas ya, masalah jasmani manusia kan. Psikologis berarti mental, mengganggu psikologis. Mengganggu psikologis, menghadirkan tekanan psikologis ya. Betul. Kalau ini saya kira sangat clear ya perbedaannya. Ada fisik dan psikologis ya. Oke. Nah, terus ada kekerasan dengan dan tanpa objek. Dengan dan tanpa objek. Bagaimana Mas Subhan? Maksudnya kalau dengan objek itu targetnya jelas, sasarannya itu jelas. Dia udah target nih. Dia melakukan kekerasan, dia punya sudah target. Ada target kekerasannya? Iya, misalnya saya mau target melakukan kekerasan ke Mas siapa namanya nih? Zaldi. Mas Zaldi. Mas kameramen. Ya udah, saya pukul dia. Saya udah target dia. Atau mas-mas yang ketawa-ketawa di sana itu. Saya langsung target dia. Banyak penonton kita di sini. Iya, banyak nonton di sini. Itu itu saya target orang itu, saya pukul dia. Nah, misalnya itu kekerasan dengan objek. Jelas. Nah, kalau tanpa objek itu misalnya gimana? Gimana Mas? Nah, Galtung nyontohin kekerasan tanpa objek itu kayak orang lempar batu kemana-mana. Oh lempar, contohnya kayak lempar batu. Lempar batu kemana-mana. Bisa kena siapa aja nih? Nggak tahu kena siapa. Atau uji coba nuklir. Uji coba nuklir. Siapa yang kena? Ya kan bisa jadi ada dampaknya gitu ya. Mereka nggak punya sasaran khusus. Tapi bisa kena. Unintended ini ya. Iya, betul. Jadi objeknya tuh nggak khusus tapi nggak tahu siapa aja bisa kena. Sama seperti ya sebetulnya tindakan terorisme, bunuh diri juga bisa begitu kan. Ini sasarannya nggak jelas siapa. Oke. Nah, itu kan nggak jelas. Tanpa objek ini ya. Objeknya nggak jelas. Walaupun mungkin dia targetnya pokoknya mau daerah situ. Tapi kan mau siapa aja itu. Banyak ada ada banyak orang di sana misalnya korban kekerasan ini. Betul sekali. Yang kemudian tidak ditargetkan secara ini ya rinci. Kalau saya mau emosi sama kameramen ini, saya target langsung kan jelas. Oke. Betul. Kalau saya emosinya nggak jelas kan saya nggak tahu mau target siapa. Nggak apa-apa sama kameramennya saja, tapi kameranya jangan. Iya, kameranya jangan. Sangat sayang kameranya. Karena buat YouTube kita ini kan. Buat YouTube kita ini. Nggak jadi nanti kita ini, ya kan. Tapi kalau kameramennya ini kan bisa diganti kameramen. Editingnya gimana? Ada editor lagi. Ada editor lain. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ke apa? Tadi objek tanpa objek, terus selanjutnya. Nah, ini ada satu lagi sebetulnya. Ada satu lagi. Kekerasan kultural. Kekerasan kultural. Khusus ini, kekerasan kultural. Oke, kekerasan kultural ini. Kultural ini apa? Kekerasan karena faktor culture, misalnya apa? Agama. Karena faktor culture ya. Ideologi. Apa namanya? Budaya. Jadi kalau misalnya kita punya kelompok mayoritas merasa dia mayoritas dan agama mayoritas, kemudian dia melakukan penindasan terhadap kelompok minoritas. Ini kekerasan kultural namanya. Artinya kekerasan yang kemudian terlegitimasi ya. Betul. Atas nama budaya misalnya atau ideologi atau agama. Betul. Jadi kekerasan yang disahkan gitu ya. Artinya dilegitimasi atas nama agama, ideologi dan budaya. Budaya, betul. Iya, budaya misalnya. Isme itu juga bisa gara-gara perbedaan paham. Kalau ada yang komunisme, ada yang sosialisme dan sebagainya. Atau itu misalnya nazisme, Nazi kita misalnya melihat dulu kultural, itu ya. Kultural. Sejarah Nazi. Kalau di konteks kita adalah misalnya antara agama. Agama kalau konteks melihat kasus hari ini di Indonesia mungkin ya. Itu kan kekerasan budaya atau kultural. Nah, terakhir dampaknya. Dampak kekerasan. Betul, kita bicara dampak kekerasan. Terus apa dampak dari kekerasan? Kita lihat bagian yang terakhir. Ada dampak kekerasan. Kira-kira dampaknya apa kekerasan itu? Ya ada banyak. Dampak yang pertama adalah kekerasan itu sendiri. Iya kan? Dampak yang pertama adalah kekerasan itu sendiri. Oke. Ya. Menarik ini, bagaimana ini? Dampak yang pertama adalah jelas kekerasan itu sendiri. Kekerasan itu kan akibatnya adalah ya udah fisik dan sebagainya itu jelas gitu. Nah kan? Nah, kemudian ya kekerasan itu sebagai satu penyebab sekaligus sebagai akibat gitu ya. Maksudnya begitu. Kekerasan juga bisa jadi akibat. Misalnya gitu ya? Anda melakukan kekerasan, akibatnya juga kekerasan. Nah, selain itu apa? Apalagi? Banyak, misalnya
tingkat kematian misalnya. Ada tingkat kematian. Mortality. Gitu. Mortality. Atau morbidity, tingkat sakit ya. Tingkat morbidity. Penyakit. Betul. Oke. Tingkat penyakit di satu tempat misalnya. Atau jelas kerugian ekonomi. Ada kerugian ekonomi kalau kekerasannya skala besar ini ya. Oke. Pasti dong ya. Kekerasan itu misalnya infrastruktur dan sebagainya juga ekonomi kan. Orang juga sebetulnya ekonomi juga sebetulnya penyakit, dia bisa sakit harus disembuhkan dan sebagainya. Oke, gitu. Itu juga ada berdampak terus pada ekonomi. Bisa berpengaruh kepada gangguan sosial. Ada gangguan sosial, social disruption disruption. Gangguan sosial pasti ya. Terus berkurangnya kualitas hidup pasti. Oke, ada orang melakukan kekerasan kualitas hidup berkurang. Oke. Berpengaruh juga ke pendidikan. Macam-macam. Berpengaruh juga ke pendidikan. Ya orang ketika terjadi kekerasan itu kan efeknya panjang kan. Efeknya panjang. Kualitas hidup juga berpengaruh. Nggak mungkin nggak pengaruh. Hilangnya potensi. Hilangnya potensi hidup ya, diri dan potensi diri enggak? Potensi diri gitu. Oke. Orang yang terlibat kekerasan pasti punya pengaruh ke potensi diri dia gitu. Oke. Gitu. Jadi terus, akan banyak banget kerugiannya nih. Banyak banget. Terus gangguan keluarga. Oke, ada gangguan. Ada juga trauma psikologis. Oh, ini yang paling penting ini. Iya, trauma psikologis. Menghadirkan trauma psikologis. Tuh, jadi itu dampak-dampaknya kita bisa lihat tadi apa, Mas? Ada kematian. Ada kematian, ada penyakit ya, terus ekonomik ya. Nah, sosial. Ada disruption, social disruption ya. Kemudian ada kualitas diri. Kualitas hidup. Nah, ada potensi yang hilang juga. Kemudian keluarga juga ya. Trauma psikologis. Gangguan keluarga dan terakhir. Memang dampaknya luar biasa. Trauma psikologis yang memang dari sangat situ kita sudah sorotan. Kita bisa lihat ya bahwa tadi kita sudah bahas tentang apa itu kekerasan, faktornya apa, motifnya apa, dampaknya apa. Oke, ada berapa tadi? Kita resum dari awal. Apa itu kekerasan? Kekerasan itu apa? Sudah kita jelaskan. Faktornya apa? Faktor-faktor motif tadi. Ya, faktor dan motif. Pertama apa itu? Yang kedua faktor dulu. Faktor dulu. Yang ketiga baru motif. Baru motif. Kekerasan. Yang keempat itu bentuk-bentuknya kekerasan. atau tipologi ya. Oke, tipologi yang kekerasan. Terakhir dampaknya itu apa? Dampak dari kekerasan. Nah, dari sini kira-kira teman-teman udah jelas lah ya. Jelas banget ini ya teman-teman ya. Mungkin sudah cukup jelas. Sudah berapa menit ini? Kalau misalnya teman-teman ngerasa tidak jelas bisa terjadi kekerasan di sini nanti. Ya. Jangan. Sabar. Karena tadi dampaknya banyak. Dampaknya besar. Nanti bisa pengaruh kualitas. Ya. Nanti potensi teman-teman juga hilang nanti. Jadi kita harus menghindari segala bentuk kekerasan. Oke. Saya kira itu saja dari kita ya. Itu materi kita ya. Kameramen sudah kasih kode. Sudah kasih kode berkali-kali. Kelamaan katanya. Ya, oke. Oke. Itu tadi pembahasan kita mengenai kekerasan secara lebih mendalam. Sebagai bagian dari mata kuliah Stuper. Ya, studi perdamaian dan resolusi konflik. Oke. Oke, kita akhiri. Salam Stuper. Terima kasih dulu dong. Oh, terima kasih. Terima kasih dulu. Tutup baru salam Stuper nih. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya ya. Semoga video ini kemudian membantu teman-teman untuk memahami secara lebih mendalam apa itu kekerasan. Oke. Sampai ketemu dalam video selanjutnya atau podcast selanjutnya. Salam Stuper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.